apa yang kita miliki. Katakan waktu bersama hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti,
Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia
dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang bagi seluruh peserta yang telah hadir pada webinar How to Diagnose and Management of Iron Deficiency Anemia yang dilaksanakan oleh CMEF KUI dan berkolaborasi dengan PNG Health Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Eloisa Natania. Pada kesempatan kali ini, saya akan memandu jalannya webinar hingga selesai. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada pembicara webinar ini, Dr. Andika Rahman, SPPD, Kahom, Finasim, dan moderator webinar ini, Prof. Dr. Andon Hestiantoro, SPOG Konsultan. Ya, selanjutnya saya akan membacakan peraturan webinar hari ini. Mohon diperhatikan dengan saksama. Peserta harus terdaftar dan teregistrasi pada link event ini. Peserta mohon menggunakan username dengan nama lengkap sesuai dengan nama yang digunakan saat registrasi. Peserta mengkondisikan audio selalu dalam kondisi mute. Mohon ajukan pertanyaan melalui fitur chat selama rangkaian webinar berlangsung dengan format sebagai berikut. Nama, profesi, asal institusi, pertanyaan. 5. Peserta wajib mengisi form kehadiran dan evaluasi pada link yang akan diberikan panitia di akhir acara melalui fitur chat pada Zoom. 6. Sertifikat akan diberikan kepada peserta yang hadir minimal 2/3 waktu seminar dan mengisi form evaluasi. Ya, baik, untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita pada hari ini, yaitu Prof. Dr. Andon Hestiantoro, SPOG. Sebelum itu, saya akan bacakan kurikulum vitae dari beliau. Prof. Andon merupakan staf divisi imunoendokrinologi, Departemen Obstetri dan Ginekologi FKUI RCM. Beliau meraih gelar dokter umum dan spesialis 1 dan spesialis 2 Obgyn dan doktor dari Universitas Indonesia Jakarta, dan memperoleh gelar MPH dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
Prof. Andon juga merupakan Ketua Klaster Human Reproduction, Infertility, and Family Planning Indonesian Medical and Research Center IMERI, Universitas Indonesia. Beliau juga melakukan praktek dan penelitian di Klinik Fertilitas Yasmin RSCM Jakarta, Indonesia. Karya-karya beliau juga diterbitkan dalam jurnal kedokteran nasional dan internasional dengan peringkat baik. Kepada Prof. Andon, saya persilakan untuk memandu sesi webinar pada hari ini. Terima kasih, Dr. Lois, untuk perkenalannya. Para peserta webinar KPPIK serial kelima Ilmu Penyakit Dalam pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya Profesor Andon Hestiantoro yang akan berperan sebagai moderator pada acara webinar ini yang berjudul How to Diagnose and to Manage Iron Deficiency Anemia, atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah bagaimana menegakkan diagnosis dan sekaligus melakukan tata laksana pada kasus-kasus anemia defisiensi besi, yang kegiatan ini dilaksanakan oleh CMA FKUI dan mitra kolaborasi PNG Health Indonesia. Materi webinar kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Dr. Andika Rahman, spesialis penyakit dalam KHOM Finasim, yaitu yang tadi sudah saya sampaikan judulnya How to Diagnose and to Manage Iron Deficiency Anemia. Izinkan saya membacakan CV beliau. Jadi Dr. Andika Rahman, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik Finasim, yang merupakan staf dari divisi hematologi dan onkologi medik Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM. Beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dan dokter spesialis ilmu penyakit dalam di FKUI. Beliau mendapatkan gelar doktor biomedik pada tahun 2009 dengan menempuh pendidikan di 2 center pendidikan, yaitu di FKUI dan di Justus Liebig Universität Gießen, Germany. Beliau kemudian menyelesaikan pendidikan konsultannya di Divisi Hematologi dan Onkologi Medik Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKUI RSCM pada tahun 2012. Ya, saya akan meminta Dr. Andika untuk menyampaikan materi presentasi selama 30 menit. Silakan, Dr. Andika. Terima kasih, Prof. Izin share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk CMA dan untuk Prof. Andon serta panitia yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan ceramah ilmiah mengenai iron deficiency anemia. Tentu kita tahu bahwa iron deficiency anemia ini merupakan suatu penyakit yang buat negara berkembang merupakan suatu masalah. Dan beberapa tahun yang lalu juga sampai India kita kenal sebagai negara adidaya, tetapi juga dalam hal keterbelakangan juga nggak beda dengan Indonesia. Dan mereka melakukan sampai 2 kali SKRT untuk melihat penyebab daripada defisiensi anemia yang terjadi. Dan mereka mendapatkan bahwa ternyata anak-anak yang belum dilahirkan itu sendiri sudah ditakdirkan untuk mengalami defisiensi anemia defisiensi, ya, mulai dari akibat daripada konsumsi yang kurang, kemudian asupan yang kurang, kemudian juga mereka juga memiliki kebiasaan seperti pika, jadi mengkonsumsi tanah liat, kemudian rambut dan sebagainya. Gitu. Nah, dalam beberapa menit ke depan saya akan bicara masalah bagaimana metabolisme daripada besi, kemudian penyebab terjadinya defisiensi besi dan bagaimana pengobatannya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan juga dengan diskusi. Ya, jadi teman-teman sekalian bahwa ini adalah produk daripada besi kita dapatkan baik dari sebenarnya dari protein hewani maupun yang nabati, dan terbanyak memang berasal dari produk hewani, terutama asal dari daging merah yang mengandung heme. Yang non heme juga terdapat pada produk-produk baik pada produk hewani maupun yang non hewani seperti pada daun-daunan misalnya terong dan sebagainya yang juga
dapat dikonsumsi untuk meningkatkan HB, dan juga tentu suplementasi besi. Bicara masalah regulasi daripada dan transportasi daripada besi sendiri, itu berarti akan bicara masalah 3 hal. Yang pertama masalah transferin yang melakukan transportasi sampai ke di plasma dan di sel-sel ekstrasel. Kemudian juga yang kedua adalah di reseptor transferin, ini juga untuk mengikat kompleks iron. Ya, kemudian yang ketiga juga ferritin yang menjadi salah satu menjadi storage ya, jadi yang disimpan dalam bentuk yang steady yang siap digunakan. Dan keseimbangan atau hemostasis daripada besi ini berada pada keseimbangan yang utama ya. Jadi tidak ada besi yang terlalu banyak overload atau defisiensi, karena memang diatur secara ketat oleh 2 hal. Jadi pertama adalah protein regulator dari besi, yang kedua hepcidin. Mereka memiliki feedback mechanism di mana peningkatan hepcidin akan mempengaruhi metabolisme daripada besi dan terjadinya proses eritropoiesis. Nanti kita akan lihat. Kemudian juga hemostasis besi ini pada orang normal, pada sistem imun yang sehat, ini besi selalu berada di dalam eritrosit dan berada dalam tempatnya, sehingga tidak mudah untuk dilakukan penggunaannya oleh patogen ya, apakah itu bakteri maupun mikroorganisme yang lain. Karena kita tahu bahwa besi merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam proses redoks yang dalam metabolisme sel, sehingga perlu dijaga supaya tidak sampai dipakai oleh mikroorganisme lain. Dan ketika besi kemudian dipecah di makrofag, kemudian besi yang ada di dalam plasma kemudian akan ditransportasikan oleh transferin ya, kemudian digunakan oleh untuk digunakan. Dan selalu di sini kita lihat bahwa berada di posisi berada di dalam sel atau di tempat tertentu supaya tidak dapat digunakan oleh mikroorganisme. Dan bila terjadi gangguan keseimbangan daripada hemostasis tadi, itu akan menyebabkan gangguan fungsi. Nanti kita akan lihat bagaimana gangguan fungsi itu terjadi, dan ini dengan adanya ya hemostasis tadi, dia akan memaintain sebenarnya, menjaga supaya tidak terjadi defisiensi atau gangguan, ya, baik overload, iron overload misalnya, atau defisiensi. Ya, ini yang terjadi bila terjadi keadaan defisiensi besi, ya. Ini akan terjadi pada keadaan satu absolute defisiensi, kemudian yang kedua juga gangguan fungsional. Jadi ada 2, nanti kita akan bicarakan absolute defisiensi, dan yang kedua adalah fungsional defisiensi. Dan yang kedua juga kita akan bicara iron defisiensi dengan atau tanpa ada anemia. Dan ini banyak terjadi di seluruh dunia seperti yang saya sebutkan, terutama di daerah-daerah atau negara-negara berkembang. Ada hubungan yang bermakna antara saling mengontrol antara eritropoiesis yang mengontrol hemostasis besi ya, dengan mengeluarkan eritroferon yang menghambat transkrip daripada hepcidin, sehingga besi tidak disirkulasikan. Yang kedua, besi sendiri juga mempengaruhi proses eritropoiesis ya, dengan mempengaruhi regulasi daripada eritropoietin. Gangguan pada besi ya, asupan pada besi akan menyebabkan gangguan juga pada proses eritropoietin di sel-sel yuxtaglomerular di ginjal. Dan akibat tadi seperti saya katakan bahwa adanya defisiensi atau gangguan pada besi akan menghambat juga proses eritropoiesis. Dan ini terjadi, restriksi daripada besi ini terjadi pada 4 keadaan. Yang pertama tadi ada pada defisiensi absolut, yang kedua pada defisiensi besi fungsional, yang ketiga sekvestrasi pada besi, dan yang keempat adanya defek molekular pada transport besi, recyclingnya dan utilisasinya. Dan masalah defisiensi absolut ini terjadi sebagai akibat benar-benar memang jumlah storage-nya atau penyimpanannya memang rendah atau 0. Dan ini terjadi ya sebagai akibat daripada ya asupan yang kurang, kemudian absorpsi yang terhambat. Contoh pada orang-orang dengan gangguan celiak, misalnya penyakit celiak atau sprue yang sering terjadi di negara-negara terbanyak seperti di Eropa Timur misalnya. Kemudian perdarahan yang banyak, dan pada pasien-pasien dengan gangguan atau kerusakan pada
lambung misalnya, karena malignansi misalnya juga dapat terjadi defisiensi absolut besi. Dan tetapi yang kata kunci pada defisiensi absolut besi tadi adalah regulasi daripada besi dan mekanisme eritropoiesis sendiri tidak terpengaruh, ya. Dan ini juga terjadi pada keadaan ibu hamil dan menyusui, kemudian menometroragi karena mens, ya. Kemudian juga pasien-pasien atau orang-orang yang mendonasikan darah teratur, kemudian juga penggunaan NSAID, neoplasma di gastrointestinal, parasit, ya, itu terjadi pada chronic blood loss, dan pada gangguan pada absorpsi besi, ya, seperti pada tadi saya katakan penyakit celiak, pada infeksi helicobacter, tropik, gastrit autoimun juga bisa terjadi. Dan sedangkan yang defisiensi besi yang fungsional ini terjadi secara intens sebagai akibat daripada adanya eritropoiesis endogen yang direspon akibat pada adanya anemia, maupun pasien-pasien yang mendapatkan terapi erythropoiesis stimulating agent yang diberikan ESA, seperti pada pasien-pasien dengan chronic kidney disease yang menjalani hemodialisis. Dan suplai besi sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan daripada peningkatan daripada erythropoiesis ini yang memicu. Jadi jumlahnya cukup, tetapi tidak ada yang membawa sebenarnya, begitu kira-kira pada yang fungsional. Kemudian sekustrasi daripada besi ini terjadi gangguan pada proses lalu lintas daripada besi, dan rendahnya availabilitas daripada hepsidin juga mempengaruhi availabilitas daripada besi untuk erythropoiesis tadi. Ini terjadi pada pasien-pasien dengan, ya, sekali lagi pada chronic inflammatory disease. Jadi baik yang akut maupun yang kronik, ya, ini terganggu dalam posisi hepsidinnya. Jadi kita bisa lihat pada iron sequestration itu tadi didapatkan kadar hepsidin yang tinggi, ya, tetapi besinya yang rendah, ya, yang tidak dapat diabsorpsi. Kemudian juga keadaan ini juga terjadi pada kasus-kasus seperti autoimun, infeksi, keganasan, chronic kidney disease, dan gangguan yang lain seperti adenoma yang memproduksi hepsidin, kemudian defisiensi anemia refraktor besi, ya, kemudian juga yang defisiensi tembaga. Dan masalah iron defisiensi anemia ini juga terjadi di seluruh dunia, ya. Tidak hanya di negara berkembang, ternyata juga ini tingkatannya juga terjadi di negara-negara maju. Tentu karena kita tahu bahwa kelompok mereka yang dewasa muda, childbearing age, dan hamil dan menyusui itu juga cukup tinggi, di mana kadang-kadang terjadi juga gangguan absorpsi besi akibat daripada satu, jumlah yang kurang asupan, kemudian kedua, absorpsinya yang kurang sebagai akibat meningkatnya jumlah konsumsi daripada teh tentunya, atau juga kemungkinan terjadinya menometroragi, menstruasi yang panjang dan tidak diikut sertakan dengan asupan besi yang cukup. Ini terjadi global burden-nya, jadi cukup besar prevalensi anemia dari tahun ke tahun. Kita bisa lihat dalam 13 tahun terakhir ini masih tetap kurang lebih hampir sama di seluruh dunia dan di semua umur. Dan yang terbanyak memang terutama di daerah South Asia, kemudian di Afrika Utara, di daerah Timur Tengah, ya, Sub-Sahara Afrika, dan sebagainya. Dan yang terbanyak memang penyebabnya adalah karena defisiensi besi. Selain kemudian juga yang lain akibat daripada ada penyakit kelainan daripada morfologi sel darah merah seperti thalassemia, kemudian gangguan karena infeksi, malaria, dan sebagainya. Yang lain juga yang tinggi kasus-kasusnya adalah pada chronic kidney disease, ya, investasi sistosomiasis, dan sebagainya. Dan melihat secara prevalensi gender, kita dapat lihat bahwa ternyata, ya, perempuan jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki, tetapi didapatkan penurunan dari tahun ke tahun sejalan dengan makin tingginya kesadaran pemerintah pemegang kebijakan untuk mensosialisasikan ini kepada masyarakat serta suplementasi pada ibu-ibu yang hamil dan menyusui. Kita lihat di sini turun, namun yang juga dapat dilihat di sini di highlight bahwa akibat daripada anemia disebabkan juga
karena masalah gangguan di reproduksi seperti adanya malignansi di saluran reproduksi, dan juga yang lain adalah akibat daripada investasi parasit seperti malaria dan sebagainya. Ini kita bisa lihat juga iron deficiency anemia juga terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun, di mana penyebabnya juga yang terbanyak adalah memang karena infeksi, ya, hookworm misalnya, kemudian ya, juga jadinya hemoglobinopati, ya. Kemudian juga infeksi malaria dan chronic kidney disease juga ini menjadi penyebab kontributor daripada anemia. Tetapi itu pada usia-usia lanjut dan pada dewasa muda. Ya. Di Indonesia sendiri prevalensi anemia juga cukup tinggi, ya. Berbanding dengan negara-negara lain tidak berapa jauh dengan negara-negara yang sedang berkembang atau negara maju juga kurang lebih hampir sama, ya. Dan pada usia di bawah 5 tahun, anak-anak di bawah 5 tahun juga kurang lebih hampir sama dari tahun ke tahun, kurang lebih tidak banyak berbeda signifikan. Juga nih kita lihat yang terbanyak memang yang tertinggi adalah anemia yang terjadi pada orang perempuan dan ibu hamil serta di usia-usia produktif. Karena itu anemia sebenarnya menjadi masalah nasional, dan ini perlu dari tahun ke tahun perlu dilakukan pemberian suplementasi, ya, suplementasi besi. Ya, ini kita lihat. Ya. Dan penyebab daripada iron deficiency atau iron deficiency anemia ini hal yang klasik dari mulai asupan besi yang kurang karena malnutrisi, kemudian salah gizi, kemudian vegetarian, ya. Dan atau peningkatan kebutuhan besi yang meningkat sejalan dengan umur pada anak-anak misalnya usia prasekolah, kemudian usia baru menstruasi misalnya, ya, menarche, kemudian juga dewasa muda, wanita hamil, ya, terutama untuk wanita hamil di usia di trimester 2 dan 3. Dan juga terjadinya penurunan absorpsi daripada besi di usus seperti pada pasien-pasien dengan keganasan misalnya, infeksi Helicobacter, kemudian pasien-pasien dengan bariatric surgery, dan pasien-pasien dengan genetik irida juga terjadi, ya. Yang lain adalah kehilangan darah yang kronik, ya, selain pada kondisi seperti menstruasi yang banyak, juga terjadi penyakit-penyakit inflamatori, ya, kemudian autoimun misalnya, juga pada mereka yang mendonasikan secara teratur darahnya. Dan tidak lupa pada negara berkembang terbanyak adalah investasi daripada cacing, terutama cacing kremi dan cacing yang lain. Kemudian penyebab yang lain adalah malnutrisi, kemudian penyakit ginjal kronik, ya, heart failure. Didapatkan kurang lebih sekitar 26% dan 15% pada mereka-mereka yang mengalami chronic systolic heart failure, yang pertama. Yang kedua, juga pada pasien-pasien dengan transplantasi juga terjadi anemia defisiensi besi, ya, yang terjadi secara baik juga berbagi, ya, antara yang terjadi absolut maupun yang fungsional, ya. Bagaimana cara kita mendiagnosis, mencegah, dan mengobati pasien-pasien dengan iron deficiency anemia? Ini adalah journey perjalanan klasik daripada pasien-pasien terutama perempuan, ya, dengan iron deficiency atau defisiensi anemia. Yang kita lihat di sini ketika terjadi gejala lemas, kemudian keliengan, yang terjadi mens yang banyak, kemudian terjadi sinkop misalnya, kemudian dilanjutkan dengan mengalami keluhan, kemudian pasien mulai mencari penyebab, lanjut kemudian mencoba untuk menyelesaikan sendiri sampai kemudian terjadi gejala yang lebih berat, kemudian baru kemudian berobat ke dokter, dan lalu lanjutkan dengan dilakukan pemberian obat, ya, di follow up, ya. Kemudian pengobatan lanjut sudah diberikan, action plan sudah dilakukan, perbaikan, ya. Tetapi saya melihat sendiri di pengalaman di tempat praktek bahwa ini dalam 1 tahun akan terjadi. Jadi buat teman-teman para dokter muda sekalian perlu memberikan edukasi. Ternyata ya orang kita ini selain karena asupannya, kemudian juga terdapat gizi salah. Ya, jadi mengkonsumsi tadi teh misalnya, ya, seperti ya, kita tentu pernah mendengar iklan teh, ya, mau ketemu rapat teh, ketemu teman teh, mau tidur teh, dan semua teh, sehingga ya bahwa di dalam teh tentu mengandung senyawa seperti tanin yang menghambat penyerapan besi, sehingga bila diminum di saat-saat makan misalnya akan menghambat penyerapan besi, sehingga
Itu salah satu lifestyle gaya hidup pasien-pasien dengan defisiensi. Dan banyak yang lain ya, kurang konsumsi daging, adanya anggapan bahwa daging itu menyebabkan terjadinya kanker, ya, bila dikonsumsi terlalu banyak juga menyebabkan kurangnya asupan salah satunya asupan daripada zat-zat besi tadi. Dan dalam 1 tahun pengalaman saya itu akan kembali lagi mengalami defisiensi. Ya, tentu efek samping daripada defisiensi anemia baik karena besi, ya, juga karena yang lain juga begitu besar ininya. Baik pada kasus di saluran, maksudnya di sistem saraf pusat, fatigue, kemudian terjadi sakit kepala, gangguan neurokognitif dan sebagainya, gangguan gangguan fungsi daripada sel, penurunan sistem imun, kemudian juga terjadi produksi ROS yang berkurang sehingga memudahkan untuk infeksi, gangguan yang lain, takikardi dan sebagainya yang menyebabkan terjadinya gangguan fungsi daripada si orang tersebut sehingga menjadi kurang produktif. Selain itu juga pada ibu-ibu terjadinya juga gangguan menstruasi. Ini jadi kayak seperti lingkaran setan, kemudian juga gangguan atau komplikasi yang lebih banyak saat kehamilan, serta terjadinya glossitis atrofi, kemudian anoreksia, nausea, angular stomatitis yang juga disebabkan karena besi yang kurang. Secara keseluruhan, teman-teman bisa melihat di sini bagaimana pada intake yang adekuat, besi yang cukup akan menyebabkan normal erythropoiesis. Kita lihat yang di gambar pertama. Kemudian pada absolute iron deficiency kita lihat berkurangnya jumlah penyimpanan daripada besi tersebut, ya, inadequate, juga gangguan penyerapan besi, kemudian terjadi chronic blood loss sehingga yang ditransportkan juga tidak banyak. Berikutnya lagi, kalau pada fungsional jumlahnya banyak, besinya banyak, kemudian tetapi terjadi blokade pada pelepasan daripada besi, ya, di dalam penyimpanannya sehingga mengganggu, ya, merangsang pelepasan hepcidin. Ini banyak terjadi pada pasien-pasien dengan inflamasi dan juga pada pasien-pasien dengan hemoglobinopati dan pada pasien yang mendapatkan terapi erythropoietin stimulating agent. Ini juga terjadi erythropoiesis yang endogen yang menyebabkan proses erythropoiesis, ya, pembentukan sel darah merah yang begitu banyak dan besar-besaran sehingga membutuhkan besi yang jumlah banyak. Akan tetapi karena jumlahnya tidak cukup sehingga akibatnya terjadi anemia defisiensi besi juga. Ya, ini adalah hubungan kaitan antara umur dan rata-rata hemoglobin pada pasien anemia dan mean corpuscular volume. Kita lihat di sini terutama pada usia-usia dewasa anemia di bawah, untuk tentu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki normal nilai Hb-nya antara 13-16 dan perempuan pada 12-14, ya. Ini kemudian bagaimana cara menegakkan diagnosis iron deficiency atau iron deficiency anemia? Kita bisa lihat di sini, kita lihat kalau pada yang iron deficiency yang absolut, kita bisa lihat bahwa Hb-nya normal, MCV-nya normal atau turun, ya, sebagai akibat daripada memang besi yang kurang di penyimpanan. Kemudian kita juga bisa lihat di sini ferritinnya juga kurang lebih menjelang turun, ya, di batas bawah. Kemudian sedangkan besinya sendiri rendah, ya, sedangkan total iron binding capacity-nya normal. Ini berbeda dengan yang terjadi pada ketika sudah terjadi anemia. Kalau yang tadi adalah sebelum terjadi anemia, perbedaannya adalah ketika mulai terjadi anemia sebagai akibat daripada ferritinnya yang makin rendah di serum, akibatnya tubuh mengkompensasi dengan cara meningkatkan asupan, meningkatkan ikatan TIBC jadi meningkat. Dan pada mereka dengan fungsional sendiri, ya, perbedaannya pada fungsional dengan atau tanpa anemia, kita bisa lihat bahwa Hb rendah, MCV-nya juga rendah, ya, kita lihat jadi gambaran volume daripada sel darah merah mengecil, kemudian ferritin serum juga normal atau meningkat, ya. Kemudian sedangkan besinya yang rendah, kemudian juga total iron binding capacity-nya juga mengalami penurunan, normal atau menurun. Sedangkan saturasi transferinnya kita bisa lihat di sini kurang lebih rendah pada absolute iron deficiency, kemudian sedangkan pada fungsional kita dapat lihat normal atau menurun. Mendiagnosis kemudian juga dengan cara kita bisa melihat di sini kalau ada gejala, kemudian kita melihat
yang terbaik sebenarnya adalah melakukan pemeriksaan ferritin serum yang paling mudah dan saturasi transferin bila dibutuhkan. Kita akan bisa melihat bahwa terjadinya absolut iron deficiency atau definisi anemia itu bila ferritin serumnya yang rendah di bawah 30, kemudian atau di antara 30 sampai dengan 100, tetapi saturasi transferinnya di bawah 20% dan terdapat peningkatan CRP. Ya. Kemudian juga kita bisa lihat CRP juga bisa meningkat pada yang fungsional sebagai fungsional iron deficiency sebagai akibat dari adanya inflamasi, ya. Tetapi dapat kita lihat bahwa di sini selain inflamasi terjadi, saturasi transferinnya rendah, tapi ferritin serumnya tinggi. Sedangkan pada yang mereka dengan mendonasikan darahnya secara kronik, yang terjadi ferritin serum kadar besi yang kurang, ya, inadequate. Jadinya dapat kita diagnosis sebagai inadequate iron store, jadi kurang besi cadangannya. Sedangkan pada mereka yang dengan major blood loss, ya, kehilangan darah karena operasi, kita lihat jelas serum ferritinnya rendah di bawah 100 dan saturasi di atas 20%. Biasanya kita juga bisa lihat bahwa TIBC juga akan meningkat, ya, kalau seperti ini. Baik, jadi bagaimana cara mendiagnosisnya? Tadi sudah dengan laboratorium, yang lain juga dapat dilakukan dengan BMP, ya, bone marrow puncture. Akan tetapi untuk melihat besi, namun cara ini terlalu ekspansif dan pasien juga kebanyakan menolak. Kemudian yang kedua, melakukan pemeriksaan serum ferritin. Ini bisa, ya, cukup dapat dikerjakan, namun memang perlu dilihat inflamasi juga akan mengaruhi ferritin. Sedangkan total iron binding capacity ini dapat dilihat, ya, tetapi dia bisa overlap pada pasien-pasien normal maupun yang abnormal, dan juga terbatas untuk pasien-pasien, jadi akurasinya juga kurang, ya. Saturasi transferin ini sangat berhubungan dengan depresi di sumsum tulang, tapi dia juga dipengaruhi oleh inflamasi akut yang terjadi ketika besinya yang disirkulasi normal. Yang lain agak sulit untuk melakukan pemeriksaan, ya, jadi yang bisa kita lakukan sebenarnya adalah pemeriksaan serum ferritin, TIBC, kemudian saturasi transferin, kita juga bisa periksa. Kemudian yang lain, soluble transferin receptor ini menjadi ranah penelitian, ya. Kemudian hepcidin juga kadang-kadang kita juga tidak bisa melakukan pemeriksaan, meskipun ini juga penting untuk melakukan untuk mendiagnosis atau membedakan dengan absolut dan fungsional, serta untuk melihat adanya anemia akibat daripada inflamasi. Setelah diagnosis, ya, kemudian kita juga tentu melihat pada pengobatan, ya, pengobatan untuk yang jelas pengobatan untuk meningkatkan HB pada posisi normal 12, ya, pada perempuan dan 13 pada orang laki-laki, ya. Dan tentu penting requirement, ya, dengan terutama yang high risk, usia pertumbuhan, yang vegetarian ini juga penting, atau pasien-pasien dengan elderly, ya, pasien usia tua dengan penyakit kronik ini penting untuk mendiagnosis iron deficiency dan anemia defisiensi besi, ya. Ini kebutuhan yang teman-teman bisa lihat di sini, kebutuhan daripada berdasarkan rekomendasi dari WHO, ya. Dan ini pada ibu-ibu hamil, ya, dan teman-teman bisa lihat pada trimester baik pertama, kedua, dan tentunya yang ketiga, di mana dibutuhkan sekali daripada besi, ya, saat pertumbuhan tentu sudah melewati fase organogenesis, ya. Ya, kemudian juga ini teman-teman bisa lihat di sini mencegah tentu perlu suplementasi besi, ya, terutama pada saat hamil maupun pada saat menstruasi. Dan cara melakukan manajemennya adalah dengan melakukan tentu mengkoreksi underlying disease-nya, kemudian yang kedua tentu memberikan oral iron therapy, ya, dan lakukan monitoring sehingga pasien tidak balik lagi dalam keadaan yang sama. Dan tentu perlu dilihat apakah membaik atau tidak. Bila tidak membaik, tentu kita perlu mempertimbangkan untuk memberikan apakah transfusi bila HB di bawah 8, ya, ataukah dengan melakukan pemberian besi intravena. Tentu ada banyak macam yang bisa kita berikan. Dan oral iron sendiri dapat meningkatkan HB dalam jumlah cukup tinggi,
ya dalam keadaan anemia defisiensi yang terutama yang sedang dan berat ya. Dan ini kita lihat ya persentase yang suplementasi besi ya yang mencapai nilai di atas 1 gram ya peningkatan ya setelah 14 hari pemberian ya. Kita bisa memberikan oral ya bila ferritin di bawah 30 ya selama sekali lagi kata kunci adalah bila ada peningkatan 1 gram per desiliter tidak di bawah nilai 8 ya kita masih bisa menggunakan asupan oral besi oral. Apabila terdapat gangguan lambung, kemudian juga di bawah HB di bawah 8, impending, atau terjadinya gangguan sirkulasi, atau terjadinya gagal jantung, misalnya akibat daripada anemia, mungkin perlu dipertimbangkan apakah melakukan pemberian intravena besi maupun transfusi darah. Ya, pada pasien yang tidak membutuhkan terapi operasi, tentu kita dapat melakukan koreksi dalam waktu yang perlahan. Setelah 2-4 minggu, kita perlu lihat apakah ada peningkatan lebih dari 1 gram per desiliter. Kalau terdapat peningkatan, artinya respon dengan pemberian obat oral. Apabila tidak terdapat perubahan dan ferritin cenderung turun atau transferin saturasinya menurun, tentu dipertimbangkan untuk memberikan intravena. Tentu pada pasien-pasien yang intoleran dengan obat minum, mengalami gangguan bowel ya buang air misalnya, kita bisa mempertimbangkan untuk memberikan obat intravena ya. Gunakan juga pada orang-orang usia tua dosis yang kecil ya 300, kemudian dinaikkan perlahan. Tentu juga triknya adalah juga memberikan komponen yang lain untuk meningkatkan HB seperti vitamin B6, B12 dan vitamin C. Dan tentu juga jangan lupa untuk pemberian besi ini selalu dalam keadaan asam dalam perut kosong atau mengkonsumsi besi bersama dengan entah dengan jus atau dengan vitamin C ya. Kemudian juga suplementasi untuk besi yang intravena ini sekali lagi diberikan pada yang tidak respon atau yang intoleransi dengan besi oral, dan juga diperlukan untuk mereka yang diinginkan untuk meningkat dalam waktu cepat untuk HB-nya. Dan pada mereka dengan inflammatory bowel disease ya IBD, IBS, kita perlu langsung memberikan suplementasi intravena, maupun juga pada pasien-pasien dengan chronic heart failure di mana dibutuhkan besi yang lebih tinggi, lebih cepat. Dan tentu absorpsi daripada besi ini terjadi di duodenum dan di jejunum yang di upper ya. Dan perubahan dari feri menjadi fero ya. Kemudian pada preparasi pada yang intravena diberikan high dose langsung dalam bentuk trivalen Fe3+ ya, dan langsung ke target sel. Itu yang lebih cepat ya. Itu lanjut pada mereka dengan gangguan integritas di duodenum dan proxima jejunum, tentu pikirkan untuk langsung memberikan intravena ya, karena ada gangguan untuk penyerapan. Dan juga terapi besi oral ini menekan hepcidin sehingga absorpsi besi dan perlu absorpsi besi yang lebih banyak, dan jadi memang akan lebih lambat untuk meningkatkan HB gitu. Ada berbagai banyak suplementasi besi baik intravena maupun oral yang tersedia ya, baik yang intravena seperti ferrikarboksimaltosa yang ada, kemudian ferrogluconat, kemudian iron sucrose yang ada di pasaran saat ini ya. Ini berbagai elemental besi yang tersedia yang ada di dalam masing-masing suplementasi besi. Kemudian tentu masing-masing memiliki keunggulan masing-masing ya. Yang jelas bahwa pada pasien-pasien dengan ferrofumarat ini adverse events yang lebih baik dibandingkan dengan ferrosulfat yang beredar di puskesmas ya. Sulfas ferrosus tentu kita tahu karena menyebabkan gangguan di lambung. Kemudian ada juga yang menggunakan ferrous ascorbat ya, ini untuk memudahkan penyerapan. Dan juga ada iron sucrose ini yang ada saat ini ya, ferrous gluconat, kemudian ferrosulfat, polymaltose kompleks besi, dan iron sucrose ya, ini lebih baik. Pada beberapa penelitian kita lihat ferrofumarat sendiri dibandingkan dengan ferrosulfat sendiri, dia memiliki efisiensi yang lebih tinggi setelah pengobatan dalam 4 minggu. Dan namun memang
adalah ada penurunan setelah 3 bulan dihentikan pengobatan. Dan ini kita lihat bahwa pada penggunaan Ferufumarat sendiri cukup baik untuk pasien-pasien yang tidak respon dengan polimaltos kompleks ya, seperti pada Venover dan sebagainya ya. Kemudian juga Ferufumarat sendiri dia lebih baik daripada ferusulfat dalam hal efek samping seperti konstipasinya lebih rendah, kemudian mual muntah juga lebih rendah. Ada juga ferrigluconat yang juga baik ya, cukup bagus untuk meningkatkan dalam waktu ya kurang lebih sekitar 4 minggu, dan juga dia meningkatkan ferritin level yang tinggi setelah 3 bulan. Dan ini dibandingkan ferusulfat, utilisasi besinya jauh lebih tinggi pada mereka dengan ferrigluconat, dan tetapi peningkatan hemoglobin pada ferusulfat dan ferrigluconat tidak terlalu banyak berbeda ya. Dan terakhir ada iron polymaltose kompleks sendiri, ini ya, ini terutama untuk anak-anak ya, untuk yang mengalami iron deficiency anemia, dan adverse event pada gastrointestinal sendiri tidak terlalu banyak seperti mual muntah, konstipasi, sehingga dapat digunakan. Setelah 4 bulan suplementasi, kita dapat melihat lagi bahwa ternyata dapat perbaikan dalam hal besi dibandingkan dengan ferusulfat, karena tolerabilitas yang cukup baik, mengingat tidak terjadi mual, kemudian juga konstipasi. Ini pada wanita hamil sendiri, iron deficiency yang mengalami iron deficiency anemia sendiri, penggunaan iron polymaltose kompleks sendiri tidak berbeda dalam meningkatkan besi ya. Namun dia jelas ferusulfat sendiri adverse event-nya cukup banyak, sehingga tidak disukai terutama pada ibu-ibu hamil yang memang mengalami masa-masa mual muntah ya gitu. Lanjut, jadi terakhir bahwa ternyata memang iron deficiency anemia ini memang dapat didiagnosis secara klinis, kemudian laboratorium melalui pemeriksaan HB, kemudian kita juga menggunakan MCV, MCH, MCHC, kemudian ferritin serum, iron serum, kemudian TIBC dan transferin, serta melakukan pemeriksaan bone marrow iron store, meskipun ini tidak direkomendasikan karena memang tidak nyaman dilakukan. Dan manajemen pasien dengan iron deficiency anemia ini melibatkan tentu obat-obatan baik oral maupun iron intravena. Dan ferufumarat jauh lebih tolerable dibandingkan dengan ferusulfat karena keluhan-keluhan yang muncul di gastrointestinal lebih rendah. Kemudian ferrigluconat sendiri lebih efektif dibandingkan ferusulfat untuk pasien dengan secondary anemia ya, dengan setting yang berbeda. Dan untuk anak-anak sendiri, polymaltose kompleks iron sendiri memperbaiki anemia ini juga karena memang efek samping yang ditimbulkan oleh iron polymaltose sendiri tidak sehebat atau lebih rendah, bahkan mungkin berkurang akibat daripada efek samping yang ditimbulkan dibandingkan dengan sulfas ferrosus tanpa menyebabkan terjadinya efek samping yang lain. Demikian yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Dr. Andika untuk penyampaian materinya yang menurut saya sangat jelas dan dapat mudah dimengerti. Baik, saatnya tiba untuk materi diskusi tanya jawab. Dr. Andika, ada beberapa pertanyaan yang sampai ke saya. Jadi pertama dari Dr. Mas Rifah. Izin bertanya dokter, bagaimana kita tahu bahwa tubuh kita tidak dalam kekurangan zat besi? Jadi banyak nih, bagaimana kita mengetahui anemia defisiensi besi tanpa pemeriksaan ferritin? Ya, bagaimana Dr. Andika kita melihatnya? Terima kasih Prof. Terima kasih atas pertanyaan mungkin adik-adik ya, adik-adik saya sekalian. Jadi memang kalau saya selalu memberikan wejangan ya pada teman-teman PPDS maupun adik-adik yang sedang koas ya, bahwa hampir 80% kalau kasus-kasus hematologi yang datang itu datang dengan anemia ya, terbanyak itu jadi makanan dokter umum sebenarnya begitu. Kenapa demikian? Karena memang satu, negara-negara berkembang ini penduduknya memang belum aware dengan terjadinya anemia tadi ya. Jadi kita mesti tahu. Yang pertama kita bisa lihat dari keluhan-keluhan yang muncul. Dari mulai keliangan, pucat. Sebenarnya teman-teman sekalian bisa melihat sendiri dari
bibir sebenarnya, ya, tanpa menggunakan gincu, lipstick. Nah, mohon maaf, ya. Lipstick misalnya, kita bisa melihat bahwa merahnya itu memang merah merah yang baik atau sebenarnya pucat. Itu teman-teman bisa lihat dari kelopak mata juga teman-teman bisa lihat. Dari telapak tangan sendiri teman-teman bisa juga melihat bagaimana warna merah orang yang HB-nya yang baik maupun yang tidak. Maupun satu lagi teman-teman juga bisa melihat dari capillary reflex test, ya, dengan melakukan misalnya dengan memencet kuku, apakah dia balik atau tidak. Itu dapat melihat bagaimana apakah memang ada anemia. Berikutnya, gejala-gejala yang lain itu gejala yang bisa kita cari. Gejala yang lain yang dirasakan oleh pasien adalah ada keluhan seperti gelap, ya, sinkop yang muncul dari perubahan posisi, dari duduk yang lama misalnya ke berdiri. Dan kemudian yang lain adalah adanya keluhan sesak napas, berdebar-debar yang muncul meskipun hanya berjalan. Atau meskipun ini memang terjadi pada yang sudah lebih berat, ya, ketika HB mencapai 8-10, di mana takikardi terjadi, denyut jantungnya meningkat, bahkan pada saat istirahat maupun duduk maupun pada saat tidur, gitu. Itu dapat dijadikan sebagai salah satu tanda bahwa ini sedang terjadi anemia, gitu. Nah, kebanyakan pada usia-usia remaja, usia dewasa muda, ini yang paling banyak terjadi anemia defisiensi besi. Hanya di bawah 20% penyebab anemia defisiensi, anemia yang lain yang sekunder itu bisa kita singkirkan. Jadi teman-teman sekalian perlu mempelajari ini, ya, have to know, ya, must know lah, gitu kalau dari ininya. Jadi memang harus tahu dan tahu cara mengobatinya. Begitu, Prof. Ya, terima kasih Dokter Andika. Jadi memang ada pertanyaan, tapi sudah disampaikan oleh Dokter Andika tadi bahwa memang sebagian besar kasus-kasus anemia di Indonesia evidensinya adalah anemia defisiensi besi, begitu ya, Dokter Andika. Tapi tentu pertanyaannya berikutnya, bagaimana kita tahu bahwa sebenarnya ini akibat asupan yang kurang atau mungkin juga ternyata pasiennya thalassemia? Bagaimana, Dokter Andika? Baik, Prof. Jadi memang yang pertama tentu terbanyak diagnosis itu adalah anemia defisiensi besi. Jadi teman-teman sebelum melakukan pemeriksaan darah, sebenarnya pemeriksaan yang namanya HB elektroforesis, yang pertama trik yang perlu dikerjakan adalah pastikan bahwa memang si pasien ini bukan mengalami defisiensi besi, karena nanti akan ada kesulitan, dan dari laboratorium pasti akan menanyakan apakah terdapat defisiensi besi pada pasien ini, gitu. Dan yang kedua, kita bisa melihat daripada MCV, ya. Jadi teman-teman ketika melakukan pemeriksaan darah perifer lengkap, jangan dibuang, jangan cuma melihat hanya HB-nya saja, tapi MCV, MCH, MCHC dapat dijadikan sebagai salah satu tanda. Ya, kita tahu bahwa MCV di beberapa laboratorium berkisar antara 80-90. Sampai dia nilai di bawah 60, kita bisa memperkirakan, mempredik atau mencurigai bahwa ini ada terjadi kemungkinan thalassemia. Dan kalau seperti itu, tentu kita bisa lakukan pemeriksaan. Flowchart-nya adalah lakukan pemeriksaan dulu besi, apakah memang ada defisiensi besi. Nah, setelah dirasa cukup, tidak ada peningkatan misalnya, tadi pikirkan kemungkinan penyebab defisiensi, maksudnya anemia karena penyebab lain, gitu kira-kira. Gitu, Prof. Ya, terima kasih Dokter Andika. Jadi ada pertanyaan lagi nih. Apakah kalau pada kondisi infeksi akut dari Dokter Mervin, terus seperti COVID begitu, apakah suplementasi besi itu dihentikan dulu begitu walaupun pasiennya anemia besi? Bagaimana, Dokter Andika? Baik, ini lebih meningkat sebenarnya daripada defisiensi besi. Jadi memang pada kasus-kasus dengan infeksi COVID sendiri sebenarnya terjadi cytokine storm. Jadi ada peningkatan daripada interleukin serta sitokin proinflamasi sebagai akibat dari kerusakan yang masif terutama pada saluran nafas terutama. Dan akibatnya tentu inflamasi yang tinggi yang ditandai oleh ferritin yang tinggi. Makanya ferritin kita jadikan sebagai salah satu marker untuk inflamasi. Selain yang lain CRP, ya HSCRP ya sebagai marker. Ini bahwa memang terjadi inflamasi yang tinggi. Dan pada keadaan seperti ini tentu penyerapan tidak baik. Karena itu kasus-kasus seperti ini langsung apabila dibutuhkan kita akan melakukan pemberian transfusi besi begitu. Transfusi darah langsung ya bila dibutuhkan. Begitu kira-kira, Bro.
Baik, jadi semakin jelas. Jadi bagaimana mengatasi anemia dan defisiensi besi pada pasien COVID ya. Nah, ini ada pertanyaan Dokter Andika. Perlu periksa ferritin kah? Itu nomor 1. Kedua, bagaimana dengan suplementasi asam folat? Yang ketiga, kalau kita anemia defisiensi besi, lebih baik jangan donor darah rutin. Bagaimana Dokter Andika? Ya, terima kasih. Kayaknya makin siang makin berat nih pertanyaannya. Ya, jadi memang yang terbaik adalah melakukan pemeriksaan ferritin sebenarnya. Dibandingkan dengan pemeriksaan yang lain karena kita bisa melihat cadangan. Dan pemeriksaan kalau dibatasi atau seperti kalau misalnya teman-teman sedang ujian, pasti kita selalu bertanya mana yang paling kalau misalnya duitnya nggak banyak misalnya, yang paling bisa dilakukan, diminta. 2 saja, yaitu hemoglobin, HB maksudnya darah lengkap, plus dengan ferritin saja yang bisa kita periksa. Itu 2 yang perlu dilakukan. Ya, kemudian kedua, asam folat tentu. Mohon maaf tadi saya lupa. Jadi selain B6, B12, vitamin C, asam folat juga menjadi salah satu komponen untuk pembentuk daripada hemoglobin. Jadi tentu ini juga perlu. Jadi dalam rangkaian atau kita bilang Indonesia Rayanya untuk pasien dengan anemia defisiensi, tentu kita perlu lakukan pemberian selain B6, B12, vitamin C, asam folat yang menjadi terapi. Nanti setelah dia tidak naik, kita bisa memberikan erythropoietin ESA, kita bilang erythropoietin stimulating agent. Namun teman-teman sekalian, yang perlu saya sampaikan bahwa penelitian di 2018 mendapatkan bahwa ternyata erythropoietin stimulating agent sendiri itu merupakan growth factor. Jadi dia bisa harmful buat pasien-pasien dengan keganasan atau dicurigai keganasan. Kenapa? Dia akan meningkatkan proliferasi daripada si sel kanker. Sehingga kita perlu tahu apakah memang ada riwayat keganasan atau tidak. Yang pertama. Yang kedua, apakah si pasien ini sedang menjalani pengobatan anti kanker. Kalau si pasien menjalani pengobatan anti kanker, boleh diberikan selama ada. Tetapi pada kasus-kasus dengan yang sudah advance, yang hanya menjalani terapi paliatif, hati-hati menggunakan produk ESA. Tentu kita tahu bahwa pada pasien-pasien dengan kronik anemia defisiensi, anemia chronic disease itu memang salah satu pengobatannya adalah dengan memberikan erythropoietin high dose. Jadi kita memberikan bukan seperti pada pasien dengan chronic kidney disease CKD memberikan dosis 1.000 dan 3.000, tetapi pada pasien-pasien itu perlu pada pasien keganasan perlu sampai 30.000 bahkan 40.000 per minggu. Begitu Prof kira-kira. Ya, ini ada pertanyaan Dokter Andika. Makin siang makin sulit nih pertanyaannya. Dari Aziz Muhammad Putra, mahasiswa muridnya Dokter Andika nih. Dokter Andika, mohon izin bertanya terkait tata laksana anemia defisiensi besi yang superimpose dengan kondisi lain, misalkan anemia akibat penyakit kronik atau akibat defisiensi EPO pada penyakit gagal ginjal kronik dengan serum iron rendah. Apakah ada rasionalisasi inisiasi terapi besi di dalam kondisi seperti ini atau cukup dilakukan tata laksana kondisi penyakit kroniknya, Dokter Andika? Ya. Pada kasus anemia defisiensi besi pada penyakit gagal ginjal, kapan dipertimbangkan untuk menghentikan pemberian terapi dan suplementasi besi? Sebab sepertinya pada pedoman KDIGO belum ada pedoman untuk penghentian terapi, dokter. Terima kasih, Dokter Andika. Wah, susah banget pertanyaannya. Baik, makasih Prof. Ini memang makin siang makin berat nih. Jadi memang sekali lagi semua ini memang dinamis. Jadi pada pasien-pasien dengan anemia superimpose, apakah infeksi atau yang lain, tentu kita tidak berdiam diri atau saklek dengan katakanlah misalnya dia ada anemia defisiensi, tapi dia juga ada misalnya infeksi yang berat misalnya. Tentu kita melihat secara klinis ya teman-teman sekalian bahwa ini masih dibutuhkan nggak? Ataukah misalnya tadi pada pasien tadi misalnya COVID, ya, percuma kita memberikan terapi suplementasi besi pada saat dalam keadaan infeksi yang berat seperti itu, karena tidak akan diserap sama sekali, malah memperberat kerja, terutama kerja penyerapannya kurang dan sebagainya. Jadi dibutuhkan langsung. Ini juga terjadi pada pasien-pasien yang gagal jantung, pasien dengan transplantasi, dia membutuhkan pengobatan langsung seperti misalnya dengan transfusi besi atau bahkan transfusi darah merah. Dan di European Society of Hematology nyatakan bahwa ya, dan juga di WHO itu ada kriteria di bawah 8, 10 atau di atas 11. Jadi penghentian pemberian pengobatan
atau pemberian erythropoietin stimulating agent pada pasien-pasien dengan CKD sendiri itu di atas, kalau dia di atas 11 atau dia di bawah 8. Di bawah 8 transfusi obatnya, di atas 11 dihentikan, tetapi obat-obatan seperti B6, B12, vitamin C, asam folat perlu diberikan. Memang tidak ada guideline-nya untuk ini karena memang diserahkan sekali lagi kepada klinisi. Untuk terapi besi sendiri, mengingat bahwa terutama pada pasien-pasien chronic kidney disease CKD yang menjalani terapi hemodialisis, tentu selalu akan terjadi anemia defisiensi, mengingat bahwa akan ada tertinggal darah di tubing dialiser tadi, sehingga perlu mendapatkan asupan. Jadi kita bisa melihat secara berkala, mungkin kadar ferritin, ya, nggak harus setiap kali HD, tentu mungkin sebulan sekali kita bisa lihat, atau memang kalau ternyata trennya seperti itu, tetap akan ada pemberian. Sekali lagi memang perlu melihat dari hasil darah, ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman sekalian, adik-adik saya sekalian, darah lengkap itu banyak artinya, ya. Contoh misalnya seperti RDW-CV, itu kadang-kadang suka asal udah ada gitu, ya, periksa. Padahal satu udah mahal, kedua cuma bacanya oh bagus, nggak seperti itu. RDW itu adalah red distribution width, jadi kita bisa melihat apakah ukuran sel darah merahnya itu seragam atau tidak. Makin dia rusak, makin dia terjadi, contoh seperti pada defisiensi besi, pasti akan terjadi mulai ada yang sel target kah, atau sel-sel darah yang besar-besar, itu juga akan terjadi, sehingga itu bisa kita jadikan, oh ternyata belum baik, belum bagus nih, jadi bisa dilakukan. Jadi jangan lupa, jangan dibuang itu hasil-hasil tersebut. Demikian, Prof. Ya, masih ada beberapa pertanyaan sebelum nanti, masih 7 menit lagi, Dokter Andika. Hai, Prof. Ya, ini ada pertanyaan dari Puma, mungkin sama juga pertanyaan dari Nur Sabriani, nanti mungkin bisa disambung berikutnya dari pertanyaan dari Dr. Fauzia. Dr. Andika, kalau pasien anemia tidak diobati, apakah menyebabkan fatal atau bagaimana? Kedua, ibu hamil HB 85 gram per desiliter, mungkin 8 ya, gram per desiliter. Dosis asam folatnya berapa dianjurkan? 400 mikrogram kah? 1 miligram kah? Atau 5 miligram? Demikian, Dr. Andika. Ya, yang nomor 2 saya nggak hafal, jadi nanti ada tabelnya gitu untuk berapa asam folat. Biasanya mestinya nih Prof. Andon yang jawab. Ya Prof, mohon maaf. Jadi itu, kemudian bagaimana dengan anemia yang tidak diobati? Tentu satu, tadi sekali lagi bahwa ternyata pada mereka-mereka yang dengan defisiensi besi itu mempengaruhi semua. Tadi teman-teman sudah melihat dia mempengaruhi saluran reproduksi, mempengaruhi saluran cerna, mempengaruhi bahkan kalau tidak diobati dan turun akan terjadi yang namanya anemia impending decompensatio cordis karena anemia. Jadi penyakit jantung anemia kita bilang. Itu terjadi. Bila teman-teman sudah mendengarkan terjadi murmur di semua katup, nah ini kemungkinan terjadi anemia anemia karena gagal jantung karena anemia. Gambaran lain kita bisa lihat kakinya juga bengkak misalnya, tidurnya juga naik ya posisinya dan sebagainya. Itu yang terjadi dan ini perlu diobati. Dan tentu juga anemia ini mempengaruhi produktivitas angkatan kerja, sehingga kenapa kemarin yang saya cerita tadi, kenapa India melakukan sampai 2 tahun berturut-turut untuk melihat apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi mereka mendapatkan bahwa ternyata ya dia boleh punya rudal, dia boleh punya nuklir, tetapi ternyata sampai di bawah pun, di level bawah ternyata nggak keurus. Lah kasarnya begitu. Bahwa ternyata ya tadi si ibu dari anak ini baru dia mulai menar, baru dia pertama kali menstruasi dia sudah dikawinin. Padahal sebelumnya ketika dia anak-anak sampai remaja dia selalu dalam keadaan posisi besinya yang kurang. Terus dalam keadaan kurang makan, kemudian juga ada kebiasaan mengulum tanah liat, misalnya pika ya, tanah liat. Bahkan kita pernah dengar beberapa tahun yang lalu ada seorang anak yang dioperasi karena ada obstruksi ya di usus karena ternyata dikira cacing, ternyata adalah gumpalan daripada rambut. Itu seperti itu yang terjadi. Ya, jadi memang masalah ini masalah yang begitu kompleks. Jadi ya nggak akan habis. Selama manusia masih ada, pasti akan terus seperti ini lagi. Ya. Dan yang lucu, satu lagi, saya punya pasien-pasien yang sebenarnya bukan karena dia nyari Dr. Andika gitu, bukan, tapi memang nggak ada lagi yang lain gitu. Yang sama, sampai bosan. Jadi saya bukan dokter yang pelit untuk mengedukasi. Jadi, tapi dia balik lagi setahun dengan masalah yang sama. Ini tipikal sekali untuk orang-orang perempuan
yang nggak mau gemuk, kemudian tidak mau gemuk, kemudian makannya sedikit, kurang besi, sehingga balik lagi, sama lagi masalahnya. Saya kalau udah kayak gini agak bosan juga nih. Dia lagi pasti masalah yang sama. Itu yang kadang-kadang terjadi. Jadi mungkin buat teman-teman sekalian yang baru berpraktek, anemia defisiensi besi ini merupakan satu pelajaran, lesson to learn ya, yang paling bagus, yang perlu dipelajari, dan jangan sampai kita absen. Maksudnya nggak bisa dengan kasus-kasus seperti ini. Banyak sekali terjadi ya. Begitu, Prof. Ya, justru tadi saya mau tanya nih, kalau yang banyak nih gadis-gadis metropolitan nih, tidak mau gemuk, vegetarian pula. Jadi bagaimana pertanyaan terakhir, dokter, bagaimana diet supaya tidak anemia defisiensi besi atau folat? Silakan, dokter Andika. Terakhir. Ya, Prof. Jadi memang sebenarnya kalau memang tidak mau mengkonsumsi suplemen, ya diet seimbang. Salah satunya yang paling mudah, yang paling tinggi tadi yang protein yang ada hemnya, yang ada ironnya, yaitu dengan mengkonsumsi daging merah berkala gitu. Ya, ini saya mengkaitkan dengan bagian saya yang di onkologi. Memang ada penelitian yang menunjukkan bahwa pada mereka yang mengkonsumsi lebih dari 1 kilo 1 minggu daging merah, ini berhubungan dengan terjadinya malignansi di usus ya, dari kolorektal begitu kira-kira. Jadi ya rekomendasinya adalah ya mungkin bisa melakukan konsumsi daging merah di bawah 1 kilo seminggu setiap hari, atau mungkin dibikin pilihan harinya gitu. Ini sering terjadi, Prof, pada mereka-mereka yang dengan diet keto. Diet keto itu dengan daging merah yang begitu banyak. Nah, ini yang masalah. HB-nya naik tapi HB-nya cukup, turun berat badan tapi resiko untuk terjadinya keganasan. Itu ada penelitiannya, Prof. Jadi besar, makanya diwanti-wanti untuk daging merah. Gitu, Prof. Baik, terima kasih banyak, Dokter Andika. Sangat banyak sekali informasi yang kita terima hari ini para peserta webinar sekalian, dari bagaimana kita prevalensi anemia defisiensi besi di Indonesia, kelompok-kelompok mana saja yang berisiko mengalami atau menderita anemia defisiensi besi, dan bagaimana trik and tips kita menegakkan diagnosis dan tata laksana, dan bahkan anjuran untuk meningkatkan HB kita dengan meningkatkan asupan besi dan juga nutrisi yang lain, yang tentunya ini berguna agar tadi Dokter Andika bilang bahwa fatalitas bisa terjadi kalau anemia ini dibiarkan. Secara demikian ya, Dokter Andika. Baik, ya, terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, Prof. Terima kasih banyak. Sangat bermanfaat. Baik, para pemirsa sekalian, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih kepada Dokter Andika. Saya tutup dan saya akan kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak kepada Prof. Andon yang telah memandu sesi materi dan diskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Andika selaku pembicara atas penyampaian materi yang luar biasa. Terima kasih sebanyak ya, Dok, ya, sudah menyampaikan materi yang sangat-sangat luar biasa dan juga sering ditemukan oleh dokter-dokter saat ini. Ya, sebelum mengakhiri acara, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, seluruh peserta wajib mengisi form evaluasi melalui link yang tertera pada layar. Ya, bisa dilihat di layar, yaitu bit.ly/evaluasi webinar CME 21/7 hingga maksimal hari ini pukul 11.20 waktu Indonesia bagian Barat sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Ya, selanjutnya masih berkolaborasi juga dengan PNG Health Indonesia. Kami akan mengadakan webinar kedua dengan judul materi Management of Rhinosinusitis in Children yang akan dibawakan oleh Dr. Wahyuni Indawati, spesialis anak konsultan, dan dimoderatori oleh Dr. Bernie Emedisa, spesialis anak konsultan MPH. Webinar ini gratis dan ber-SKP serta akan berlangsung pada tanggal 9 Oktober 2021. Untuk pendaftaran dapat langsung mengakses link yang tertera pada layar. Ya, dengan demikian berakhir sudah kegiatan webinar How to Diagnose and Management of Iron Deficiency Anemia pagi ini. Terima kasih kepada PNG Health Indonesia yang telah bekerja sama dengan CME FKUI dan telah memandu terlaksananya webinar pada hari ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah hadir pada webinar pagi ini, dan diingatkan kembali untuk mengisi form evaluasi yang sudah dibagikan oleh panitia sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai webinar-webinar yang akan diselenggarakan CMF KUI, silakan ikuti akun Instagram, Facebook CMF KUI, serta subscribe di YouTube CMF KUI. Akhir kata, saya mewakili seluruh panitia pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia. Dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia. Dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia. Dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak,
berusaha memulihkan dunia dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih. Dan suatu hari, dunia tiba-tiba terhenti. Dan kita mulai melihat segalanya dengan berbeda. Lebih mensyukuri apa yang kita miliki. Kata-kata pembangun semangat, waktu bersama sahabat, hingga pelukan erat dari orang terdekat. Meskipun dunia terhenti, masih ada orang yang terus bergerak, berusaha memulihkan dunia dengan penuh pengorbanan, rela berpisah dari keluarga, bekerja tanpa kenal lelah demi menyembuhkan dunia. Mereka berkata, perlahan-lahan keadaan akan kembali seperti dahulu, dan kita percaya bahwa segalanya akan menjadi lebih baik. Terima kasih dari kami. Salam hormat kepada seluruh tenaga kesehatan atas dedikasi muliamu. Karena saat dunia terhenti, Engkaulah yang terus bergerak. Atas nama seluruh keluarga PNG Health Indonesia, terima kasih.